Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hirsan dengan NIM D1C1 22014 dari kelas R002. Baik, langsung saja. Asumsi yaitu modal milik sendiri, kemudian kapasitas produksi 2 kg per hari atau 600 kg per tahun. Kemudian jumlah jam kerja 5 jam per hari. Jumlah hari kerja yaitu 300 hari per tahun. Kemudian berat produk kemasan yaitu 100 gram per kemasan. Harga produk yaitu 2.000 per kemasan. Dan rencana kapasitas produksi yaitu 3.000 kg per tahun. Baik, yang pertama langsung saja masuk ke tabel investasi, di mana terdiri dari uraian yaitu alat texturizer 1 unit, mesin penggiling 1 unit, sealer 1 unit, dan timbangan 1 unit, serta instalasi listrik 1 unit. Di mana harga alat texturizer yaitu Rp600.000, mesin penggiling Rp500.000, sealer Rp125.000, timbangan Rp100.000, dan pemasangan instalasi listrik yaitu Rp800.000. Jadi total keseluruhan investasi yaitu Rp2.125.000. Kemudian masuk ke biaya operasional. Yang pertama ada tabel biaya tetap, yaitu terdiri dari uraian penyusutan alat 20%, pemeliharaan 3%, tingkat bunga 20%. Dari harga satuan penyusutan alat yaitu Rp1.325.000. Yang banyaknya 20% menjadi Rp265.000. Kemudian pemeliharaan 3% yaitu Rp39.750. Kemudian tingkat bunga 20% dari Rp2.125.000 yaitu Rp425.000. Jadi total keseluruhan biaya tetap yaitu Rp729.750. Kemudian masuk ke tabel biaya tidak tetap yaitu tahun pertama 40%, dan tahun 2 80%, tahun 3 100%, 4 dan 5 yaitu 100%. Pada tahun 1 yaitu 40%, di mana didapatkan bahan baku per tahun 240 kg, metionin 0,6 kg, garam 1,2 kg, minyak 24 liter, pengemas 6 kg, tenaga kerja dan listrik 960 kWh. Jadi total biaya tidak tetap tahun pertama yaitu Rp792.480. Kemudian tabel biaya tidak tetap di tahun kedua yaitu 80%, di mana bahan baku per tahun 480 kg, metionin 1,2 kg, garam 2,4 kg, minyak 48 liter, pengemas 12 kg, tenaga kerja, kemudian listrik 1920 kWh. Jadi didapatkan total keseluruhannya yaitu Rp1.584.960. Kemudian di tabel tidak tetap tahun ketiga yaitu 100%, di mana bahan baku per tahunnya yaitu 600 kg, metionin 1,5 kg, garam 3 kg, minyak 60 liter, pengemas 15 kg, tenaga kerja dan listrik 1400 kWh, di mana didapatkan total keseluruhannya Rp1.981.200. Pada tahun 4 dan 5 itu hasilnya sama dengan tahun ketiga. Lanjut masuk ke tabel penerimaan.
di mana tabel penerimaan tahun pertama yaitu banyaknya 1.200 dengan harga satuan Rp2.000, jadi didapatkan jumlah Rp2.400.000. Kemudian penerimaan tahun kedua yaitu sebanyak 2.400 pc satu per kemasan dengan harga satuan Rp2.000, jadi dijumlahkan Rp4.800.000. Kemudian di penerimaan tahun ketiga yaitu sebanyak 3.000 pcs dengan harga satuan Rp2.000, didapatkan jumlah 6 juta rupiah. Jadi pada penerimaan tahun 4 dan 5 itu sama dengan penerimaan tahun ketiga. Jadi total penerimaan tahun 1 sampai 5 yaitu didapatkan Rp25.200.200. Kemudian ada nomor 4 yaitu tabel aliran cash atau cash flow, di mana terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Penerimaan tahun pertama yaitu Rp2.400.000. Kemudian penerimaan tahun kedua yaitu Rp4.800.000. Kemudian tahun ketiga itu Rp6.000.000. Tahun keempat dan tahun kelima itu sama dengan penerimaan tahun ketiga. Kemudian masuk ke pengeluaran. Pengeluaran itu terdiri dari investasi, biaya tidak tetap, dan biaya tetap. Jadi pengeluaran tahun pertama itu didapatkan dari penjumlahan investasi, biaya tidak tetap, dan biaya tetap didapatkan hasil Rp3.647.230. Kemudian pengeluaran tahun kedua yaitu didapatkan dari penjumlahan biaya tidak tetap tahun kedua dan biaya tetap tahun kedua. Jadi didapatkan Rp2.314.710. Pengeluaran di tahun ketiga didapatkan dari penjumlahan biaya tidak tetap tahun ketiga dan biaya tetap tahun ketiga. Jadi didapatkan Rp2.710.950. Pengeluaran tahun keempat dan 5 itu sama dengan tahun ketiga, yaitu Rp2.710.950. Di keuntungan itu didapatkan dari jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran, di mana penerimaan tahun pertama yaitu Rp2.400.000 dan pengeluaran tahun pertama yaitu Rp3.647.230. Jadi didapatkan keuntungan tahun pertama yaitu minus Rp1.247.230. Di tahun kedua didapatkan Rp2.485.290. Di tahun ketiga, 4 dan 5 itu sama, nilai keuntungannya yaitu Rp3.289.050. Selanjutnya ada tabel present value, di mana terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Di mana penerimaan tahun pertama yaitu Rp2.400.000, tahun kedua Rp4.800.000, tahun ketiga 4 dan 5 itu sama Rp6.000.000. Di sini untuk mencari present value tahun kedua pada I20% yaitu penerimaan tahun pertama dikali dengan tabel I20% di tahun pertama, yaitu didapatkan Rp3.999.840. Di tahun ketiga yaitu untuk mendapatkan I20% yaitu penerimaan tahun ketiga dikali dengan tabel I20% pada tahun kedua, didapatkan Rp4.166.400. Tahun keempat dan kelima begitu juga cara mencarinya. Di tabel pengeluaran dan keuntungan juga sama seperti di penerimaan I20% dan I30% tadi. Berbeda dengan I70%, di mana rumus I70, di mana untuk mencari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5 I70% dari penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan itu menggunakan rumus P sama dengan F per 1 ditambah I dipangkatkan N. Kemudian masuk ke nomor 6 yaitu
net present value. NPV ini didapatkan dari penjumlahan keuntungan dari tabel I 0%, 20%, 30%, dan 70%, di mana 0% ini dijumlahkan dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga dengan I 20%, 30%, dan 70%. Jadi di net present value I 0% ini didapatkan NPV-nya yaitu Rp11.105.210 dari penjumlahan I 0% tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di I 20% didapatkan penjumlahannya Rp6.360.360,51. Di I 30% yaitu Rp5.259.257,9. Di I 70% yaitu didapatkan hasil penjumlahannya Rp2.416.000, Rp2.416.042. Kemudian masuk ke IRR atau Internal Rate of Return. Di sini menggunakan I 220% karena pada I 220% baru didapatkan hasil minus, di mana rumus IRR yaitu I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1, di mana IRR didapatkan hasilnya 217%. Kemudian masuk ke nisbah B per C, yaitu B penerimaan dan C pengeluaran. Di pertama ada I 0%, di mana B itu penerimaan penjumlahan dari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu di tahun yaitu B penerimaan Rp2.400.000 ditambah Rp4.800.000 tambah Rp6.000.000. Tahun 3, 4, dan 5 itu sama, jadi didapatkan Rp25.200.000. Kemudian C di 0% yaitu Rp3.647.230 ditambah Rp2.314.710 ditambah Rp2.710.950 ditambah Rp2.710.950 tambah Rp2.710.950, didapatkan nilai dari pengeluaran C-nya yaitu Rp14.094.790. Jadi B per C-nya 1,7. Kemudian di I 20% B per C-nya didapatkan hasil 1,6. Kemudian di I 30% B per C-nya didapatkan 1,5. Kemudian di I 70% didapatkan B per C-nya hasilnya 1,3. Kemudian masuk ke BEP, di mana BEP terdiri dari BEP penerimaan, BEP produksi, dan BEP harga. Yang pertama ada BEP penerimaan, di mana rumusnya yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan, di mana didapatkan hasil Rp1.089.504. Pada tingkat BEP penerimaan Rp1.089.504 per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Kemudian ada BEP produksi, di mana rumusnya BEP penerimaan di BEP penerimaan dibagi harga. Jadi didapatkan hasil Rp544.752. Pada tingkat produksi ini, pada tingkat produksi 544,752 kg per tahun, usaha ini bisa dikatakan berada pada titik impas. Kemudian pada BEP harga, yaitu rumusnya biaya total per produksi, didapatkan hasil 903,903,65. Pada tingkat BEP harga 903,65 kg ini, usaha ini bisa dikatakan berada pada titik impas. Kemudian yang terakhir ada sensitivitas, di mana
terdiri dari sensitivitas penerimaan, produksi, dan harga. Di mana pertama ada penerimaan, yaitu rumusnya toleransi sama dengan penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil 18,1584%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan sampai 18,1584% dari yang direncanakan. Kemudian masuk ke produksi, di mana toleransi sama dengan produksi minimum per produksi direncanakan dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil 18,15%. Jadi usaha ini memiliki toleransi penurunan produksi 18,15% dari yang direncanakan. Kemudian di bagian harga, yaitu toleransi sama dengan harga minimum per harga yang direncanakan dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil 45,18%. Jadi usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 45,18% dari yang direncanakan. Itu tadi presentasi dari PPT tugas mata kuliah ekonomi teknik saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari tugas ini. Jika saya ada salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.